pagi dari jam 5 udah ribut itu. Bang kalian salah. Udah ribut itu biasanya. Ini di mana gitulah pikir Kak Naila kan. Pada teringat Kak Naila. Di sini bilang kan mau nangis Kak Naila, terus bilangnya teringatlah dia kan. Mau bilang pulanya kayak gini. Ini punya itu jangan kau layas, mau bilang kayak gitu kan. Disitulah kan cucur air matanya. Padahal bukan kayak gitu ya maksudnya. Jadi kayak mana maksudnya? Maksudnya itu dia itu kayak dia sedih tapi nggak bisa dibilangnya, malah mau bilang kayak gini. Jangan kalian layas, neneknya itu mau bilang kayak gitu. Padahal yang sama kami terus-terusan neneknya kayak orang mama nggak di sini sama kami, nenek kami mau ke sana di sana nenek. Pokoknya mau ngapa-ngapain sama nenek terusnya kami. Kemarin aja pas ku bilang gitu kan, oh Wak tahu lah Wak, dibilang bunda lo kayak gini sama kami. Jangan kalian apa ada bubar neneknya ini. Datanglah Wak dibilang Wak lah kayak gini. Padahal yang nemani dia mau terakhir kalian full adalah yang diapanya kata Wak lah kayak gitu. Yang diapanya? Yang dihinanya bilang kan, oh kami yang paling sini kayak ya mau ngapa-ngapain namanya nenek di sini ya kan. Pasti apa-apa mau dimanapun pasti kadang ketemu sama nenek di apa ya kan. Itulah yang aneh-aneh aja itu bundamu kata apa kayak gitu. Kata Wak. Yang pas kapan itu? Pas kapan? Yang itu loh yang orang mama ngambil jilbabnya nenek, ini sih jilbab nenek kata. Yang itulah kan dibilang bunda kayak gitu kan, ceritaku malam-malam sama kan. Saya latih aku bilang bunda kayak gitu, aku bilang besoknya di atas aku cerita langsung buat. Itulah yang masih deknya gitu hatiku itu pas dibilang Kak Naila itu. Heran loh kok hari ini sepi kali, kok beda. Kok biasanya ini dari jam 5 itu sampai jam 6 udah nyuruh sholat subuh cuma kalian banget. Iya gitu tuh nenek itu pagi-pagi udah ribut itu. Dia yang biasanya ribut udah nggak ada lagi, kata Kak Naila kayak gitu. Ceritanya kayak iya Allah, merasa kehilangan karma kakakku ini, pikirku. Orang paling kesayangan dia pula. Itulah. Dia sendiri nggak pernah dimarahin nenek itu. Ada nanti dimarahin nenek, dibantahnya, digemi nenek itu ya kan. Mana mau dia apa nenek itu, dia pulanya yang pertama kan. Iya. Paling sayang nenek itu sama dia itu. Padahal gitu sayangnya lah aku sama Naila, kata nenek itu. Kayak gitulah kau sama aku ya, kata nenek. Kapan? Hari itu. Kapan dia nenek? Pas apa itu? Pas lagi di kantin. Gimana ceritanya? Entah kayak mana tuh orang tuh berdua, entah begaduh, tak kayak mana melawan si Naila sama nenek. Bilang nenek, gitu sayang lah aku sama kau Naila, katanya. Kayak gitulah kau bikin nenek, katanya. Naila kan yang apaan sama nenek. Ceritanya yang lain pula ya kan, yang mana yang sayangnya, yang mana yang gak disayangnya. Itu lah, yang mana yang sayang sama dia, yang mana yang apa bilang. Itulah masih apa dia kan. Jadi kan tuh kan orang kami kan masih di sana, hari itu pas kelas 6 nunggu bus, nggak sih nunggu tulang kan di luar itu busnya, nunggu tulang Nanda karena aku pingin sama tulang Nanda, dibilang tulang Nanda lagi pom bensin, aku lagi kayak ngapal surah kan karena marah guru kami. Setelah itu kan dari dulu ini terus hafalanmu dua terus kau tambah, kata ustaz itu. Jadi ku apa kan lah kan mau ku cepatkan lah. Datang nenek kan, ini lagi ngapa-ngapain di sana kan, makan juga nenek lagi kayak gini. Pertama aku setorkan sama nenek, hafalkan berapa ini terus bilang nenek lagi gini kan, kablanan tidak yang doain aku kalau aku udah meninggal, kata nenek. Di situ aku bilang ya Allah, sedangkali lah aku dibilang nenek kayak gitu kan. Oh ada nanti dikasih nenek amanahku, gitu loh pikiranku kan. Iya dan seneng kali lah aku kan. Terus pikir lah aku, kalau biasanya ada yang bilang kayak gitu gak lama lagi gitu kata. Tapi karena dibilang nenek itu kayak gitu, sedang lah aku udah dapat amanah gitu kan. Biasanya nggak pernah lah dia bilang kayak gitu sama aku, karena masih apa suruh apa juga kan hafalanku. Bisa dibilang nenek kayak gini, seneng kali lah, begitulah pikir. Itulah setiap orang tua kan makanya pengen anaknya jadi anak yang soleh itu ya gara-gara itu. Biar ada yang mendoakan dia waktu dia hidup, waktu dia mati. Biar ada yang menginfakkan hartanya untuk dia. Biar ada yang
menyedekahkan hartanya untuk dia. Itulah anak yang soleh itu. Anak yang soleh itu kan bukan hanya rajin sholat, rajin ngaji, semua. Yang patuh sama orang tua, yang patuh sama suami, Itulah yang sayang sama anak-anaknya. Itu wanita yang soleha. Karena gitu itu kan, ya Allah, takutnya aku udah nggak lama lagi begitulah pikiranku kan. Ya udah di situ kan kayak agak ikhlas lah kalau gitulah pikiranku. Nah apa kali sama itu dibilang nenek kayak gitu. Masih terngiang-ngiang kali. Iya. Masa ya Allah, padahal kami jarangnya aku bicara dari sebenarnya. Kadang pun takut ku hindarinya itu dah. Gitu pikiranku. Aduh, pula pikiran nenek kayak gitu. Nanti diginikan nenek saking kan senangnya dia itu kau banyak hafalan Quranmu. Nanti kan syafaat yang datang sama itu kan apa yang kita hafal. Kayak nenek itu kan, nenek kan banyak hafalan Al-Quran dia. Surah-surah yang lain kayak surah Yusuf, surah apa, An-Nisa, Al-Waqiah, semua kan hafal dia itu semua. Iya. Itu. Walaupun udah tua nenek kan kayak Iya, hafal itu. Gitu makanya waktu mau meninggal dia itu kan dipeluknya Al-Quran itu. Kan mau bacakan Al-Quran kan, dipeluknya langsung Al-Quran itu. Dia bilang inilah bersamaku katanya. Inilah yang ada di hatiku sekarang ini katanya. Padahal matanya tertutup kayak gini matanya, bisa dipeluknya Al-Quran itu, coba lah. Mama kan lagi bacakan Al-Quran kan di dekat dia kan. Habis itu Mama taruhkan lagi di kuping dia. Mama taruhkan kuping dia. Tapi dia dalam hati dia, waktu dia nggak sadar itu, sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam itu dia lagi ngaji. Jadi apa pengetahuan dia selama ini yang ada di Al-Quran itu yang dikeluarkan dia. Apa ilmu dia yang selama ini yang ada di Al-Quran itu yang ada di hati dia, itu yang dikeluarkan dia terus. Dia terus mengaji dalam hati dia, kapan dia dipanggil terus mengaji dalam hatinya. Kayak gitu kalau orang yang memang apa kan, ya memang sesuai dengan pengetahuan dia lah. Karena kemarin kan Mama ada juga kawan Mama kayak nenek itu kan sakit gula. Habis itu apalah anfal kayak nenek gitulah kan, udah nggak sadarkan diri lagi kan. Jadi cerita deh sama Mama kan. Terus hidup lagi. Iya, terus hidup lagi gitu dibilang dia. Padahal tahu Bu Nadia, katanya Bu Juli katanya, waktu aku nggak sadarkan diri tuh, dengarnya aku orang ini semua nangis, yang di dekatku ini semua nangis katanya. Dengarnya aku semua orang ini bernajar katanya. Padahal dalam hatinya anak-anaknya ini bernajar, tapi dengar sama dia. Dengar sama dia apa yang ada di dalam hati anak-anaknya itu. Bernajarlah kami, kalau misalnya hidup ayah kami ini, ku bayarlah ini, ku kasihlah ini sama anak yatimku. Pokoknya semualah bernajar, gitulah. Dengar dia. Itu yang ada dalam hati anak-anaknya itu. Habis itu terganggu, kurasa orang itu menangis katanya. Karena kalau orang itu menangis kayak ada rasa gelisah sama aku katanya. Kayak resah, kurasa orang itu yang nangis itu katanya. Nggak konsentrasi aku katanya. Padahal apalah tujuan Bapak kok nggak konsentrasi, Mak bilang. Itu kan waktu nggak sadarkan diri itu kan Bu Juli katanya. Aku ngucap terus di dalam hatiku tuh la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Pokoknya apa yang aku tahu dalam isi Al-Quran itu, itulah yang kusebut dalam hatiku katanya. Jadi kok makanya nggak boleh waktu meninggal itu nangis, waktu ada yang pingsan itu nangis, nggak boleh. Makanya harus dibacakan Al-Quran. Harus dibacakan Al-Quran. Dengarku tuh ada ajan, dengarku itu katanya. Tapi sayup-sayup ku dengar, kayak jauh kali ku dengar katanya. Kayak jauh dengar dia. Tuh. Kan ada itu kan, Mak. Aku tahu ya.